Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Regita Istia Pangestu. Saya adalah mahasiswi dari kampus Institut Teknologi PLN jurusan Teknik Informatika angkatan 2018. Nah, NIM saya itu 2018 31102. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah perancangan basis data yang diajar oleh dosen tercinta kita Bapak Hendra Jatnika. Nah, buat kalian yang pengen tahu apa aja sih yang bakal aku bahas di video ini, tonton sampai habis ya. Oke, selanjutnya ini ada beberapa poin yang akan kita bahas di video ini. Yang pertama, aku akan memberikan judul kasus. Yang kedua, aku akan menjelaskan dari judul kasus tersebut. Yang ketiga, aku akan menampilkan IRD-nya. Setelah itu normalisasi, kemudian DML, DDL, dan DCL. Nah, langsung aja masuk ke dalam yang pertama, itu kasusnya. Nah, di sini aku mengambil judul kasus prosedur untuk di rumah sakit. Entitasnya itu ada pegawai rumah sakit, variabelnya ada nama pegawai dan nomor ID pegawai. Yang kedua ada pasien, ada nama pasien dan NIK. Yang ketiga ada kebutuhan. Nah, kebutuhan ini ada nomor barang atau ID barang, nama barang, dan jumlah barangnya. Nah, barang-barangnya ini kayak kebutuhan rumah sakit, kayak obat, alat suntik, stetoskop, pokoknya kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan di rumah sakit. Nah, penjelasannya sendiri, rumah sakit memiliki pegawai termasuk perawat, dokter, dan pegawai lainnya. Dan setiap pegawai ini memiliki ID-nya masing-masing sebagai identitas. Tugas dari pegawai sendiri adalah melayani pasien. Saat berobat, pasien mengambil nomor antrian dan NIK atau ID KTP sebagai identitas. Pasien berobat di rumah sakit dengan menyampaikan keluhan saat konsultasi. Setelah konsultasi barulah diperoleh diagnosa dan diberi obat. Nah, pada IRD yang akan aku tampilkan ini juga menggambarkan penyuplaian barang kebutuhan rumah sakit seperti obat, alat-alat rumah sakit, dan lainnya. Nah, setiap penyuplaian pendataan menggunakan nama barang, kode atau ID barang, dan jumlah barang yang akan disuplai. Variabel-variabel ini berpengaruh yaitu konsultasi dan obat. Nah, langsung aja aku tampilin untuk IRD-nya. Nah, ini tadi yang aku maksud entitasnya ada pegawai rumah sakit yang memiliki variabel ID pegawai, nama pegawai. Nah, di sini kan tugasnya melayani pasien. Entitas pasien yang memiliki variabel nama pasien, ID KTP. Di sini aku tambahin keluhan. Nah, pasien ini mau ngapain sih di rumah sakit? Nah, dia itu mau berobat. Nah, makanya dari berobat ini aku buat ada 2 keperluan. Yang pertama ada konsultasi. Nah, dari berobat itu variabelnya itu membutuhkan konsultasi. Nah, selanjutnya ada kebutuhan. Nah, kebutuhannya apa sih setelah konsultasi? Itu ada obat. Nah, setelah di luar ini, rumah sakit ini juga memiliki kegiatan yaitu menyuplai kebutuhan. Nah, menyuplai kebutuhan ini variabelnya ada nama barang, ID barang, serta jumlah barang. Nah, dari hasil IRD ini maka didapatkanlah tabel. Nah, tabel berikut ini saya susun dari variabel dari setiap entitasnya. Nah, fungsinya apa sih? Kenapa sih dibuat tabel seperti ini? Karena nantinya hasil dari tabel ini akan dinormalisasi sampai 3NF atau 3 kali. Nah, pada tabel yang pertama ini bentuknya itu anormal atau tidak normal sehingga memang harus dinormalisasi. Untuk penjelasan normalisasinya kita ada di next slide. Oke. Nah, apa sih normalisasi itu sendiri dan kenapa sih normalisasi itu dibutuhkan?
Oke, yang pertama, normalisasi itu merupakan teknik analisis data yang mengorganisasikan atribut-atribut dengan cara mengelompokkan sehingga terbentuk entitas-entitas yang tidak redundan, stabil, dan fleksibel. Normalisasi dilakukan sebagai uji coba pada suatu relasi secara berkelanjutan untuk menentukan apakah relasi itu sudah baik, yaitu dengan dilakukan proses insert, update, delete, modifikasi pada suatu atau beberapa atribut tanpa mempengaruhi integritas data dalam relasi tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini kan kita kan ada nanti proses insert, update, delete, dan modifikasi. Nah, inilah kenapa dibutuhkan tabel. Nah, ini seperti agar mempermudah data-data kita lihat dengan relasinya masing-masing. Jadi kayak lebih kelihatan gitu. Nah, tujuan dari normalisasi sendiri itu yaitu untuk mengurangi redundasi data, perubahan data seperti tadi yang insert, delete. Nah, terus mencegah anomali pada data. Apa sih anomali itu? Yaitu keanehan pada proses penyisipan dan pengubahan serta penghapusan. Nah, yang terakhir, tujuan dari normalisasi sendiri adalah struktur data mudah dipahami dan dikembangkan. Nah, jadi nanti setelah dinormalisasi biar lebih mudah dikenali dan dikembangkan oleh yang melihat nantinya gitu. Nah, kita mulai dari normalisasi 1NF. Nah, normalisasi 1NF ini suatu tabel dikatakan 1NF jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Jadi tabel yang belum dinormalisasi tadi perlu diubah sehingga bentuknya menjadi 1NF. Nah, di sini aku nunjukin normalisasi 1NF. Nah, karena variabel aku nggak banyak dan nggak ada yang sama untuk ID-nya di sini, nggak ada yang beda untuk ID-nya sini. Jadi tabel 1NF pada proses ini masih sama dengan tabel sebelumnya. Nah, misalnya kalau 1NF jika banyak variabelnya gitu, dia itu dapat dipisah per ID. Nah, misalnya kayak aku kasih contoh aja, misalnya DK001 ini kayak Regita sebagai kepala dokter dan juga dokter, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu bisa dipisah. Nah, tapi pada kasus ini untuk variabelnya tuh cuman segini, jadi per ID-nya masih sama dan tabelnya masih sama seperti tabel sebelumnya. Nah, inti dari normalisasi 1NF ini adalah tidak boleh ada grouping ataupun duplikasi data secara lanjut. Nah, jadi tadi aku bilang nggak boleh ada grouping, jadi semuanya memang dijabarkan satu persatu kayak gitu. Nah, lanjut kita ke normalisasi 2NF. Nah, syarat dari 2NF ini adalah tidak diperkenankan adanya partial functional dependency kepada primary key dalam sebuah tabel. Nah, apa sih functional dependency? Nah, functional dependency adalah setiap atribut yang bukan kunci bergantung secara fungsional terhadap primary key. Nah, di sini aku pengen buat mudah, jadi aku pisah-pisah pada normalisasi 2NF ini per primary key. Nah, jadi di sini ada beberapa primary key dan beberapa tabel. Pada primary key pegawai aku pisah sendiri. Di sini ada tabel pegawai. Nah, apa aja sih yang mencakup dari primary key pegawai ini, yaitu ID pegawai, nama pegawai, dan posisi pegawai. Nah, selanjutnya aku pisah lagi nih, ada primary key pasien. Nah, apa aja sih yang ada di primary key pasien untuk variabelnya? Yang pertama nih ada nama pasien dan NIK. Alhamdulillah. Dan ada NIK.
Nah, yang terakhir itu ada primary key barang. Nah, di sini kita lihat variabelnya yaitu ada ID barang, ada nama barang, dan ada jumlah barang. Nah, intinya variabel normalisasi 2NF maksud saya itu kita pisah-pisah per primary key. Jadi dia nggak bergantung di satu tabel kayak pada normalisasi 1NF tadi gitu. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke normalisasi 3NF. Nah, pada 3NF ini tidak diperkenankan adanya partisial transitif dependensi dalam sebuah tabel. Apa sih transitif dependensi? Nah, transitif dependensi itu biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana 3 atribut A, B, atau C. Kondisinya adalah A bergantung dengan B, B bergantung dengan C. Maka C dikatakan sebagai transitif dependensi terhadap A melalui B. Nah, intinya itu 3NF ini dapat sebuah atribut yang tidak bergantung pada primary key tapi bergantung pada field atribut. Atribut tersebut dipindahkan ke tabel baru. Nah, langsung aja di sini pada normalisasi 3NF pada tabel pegawai ini tidak ada yang perlu dipecah lagi, masih sama seperti normalisasi 2NF, begitu pula tabel pasien. Nah, tapi ada yang berbeda dari normalisasi di sini pada tabel barang. Kayak kita lihat ya. Nah, ini yang tadi dikatakan bahwa terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key tapi bergantung pada field lain. Maka atribut tersebut perlu dipisah tabel baru. Nah, itu jumlah atau key di sini ya. Nah, jumlah barang ini tidak bergantung pada primary key utama yaitu rumah sakit, tapi bergantung pada primary key barang. Nah, makanya di sini saya pisah nih. Nah, untuk tabelnya yaitu tabel yang ada jumlah barang dan tabel yang tidak ada jumlah barang. Nah, itu dia tadi normalisasi sampai 3NF. Kita lanjutkan ke DML. Nah, apa sih DML ini? Yaitu Data Manipulation Language. Adalah sebuah perintah atau query dalam bahasa pemrograman SQL yang digunakan untuk memanipulasi data dalam database. Nah, untuk DML sendiri itu terdapat beberapa perintah. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah perintah insert. Nah, perintah ini digunakan untuk memasukkan atau menginputkan sebuah data baru ke dalam sebuah tabel. Perintah insert hanya dapat dijalankan jika Anda telah membuat database dan tabel. Nah, langsung di sini untuk contoh insertnya sendiri itu ada sintaknya. Di sini untuk insert itu kan tadi artinya masukin data kan, kayak buat data. Nah, di sini misalnya aku pengen buat tabel pegawai. Nah, makanya di sini insert into pegawai set. Nah, set ini setelah itu kolom yang bakal ada di tabelnya yaitu ID pegawai. Nah, di ID pegawai ini kalian mau isinya atributnya apa aja sih? Nah, di sini aku isilah ID pegawainya. Ada DK underscore 001, 002, PW underscore 001. Nah, jika udah kalian isi untuk ID pegawainya, kita mau buat kolom baru. Nah, langsung aja koma nama pegawai sama dengan isi kolom baru dari kolom nama pegawai yaitu Regita,
Ayu, Haris. Nah, ingat ya, untuk atributnya sendiri itu harus menggunakan petik 2. Kenapa? Agar bisa ditampilkan kata-katanya. Dan kalau udah di petik 2 itu nggak ngaruh mau kalian kasih spasi, nggak pakai underscore atau gimana pun tulisannya. Nah, itu yang bakal muncul. Nah, untuk tabel selanjutnya ada posisi pegawai nih, posisi underscore pegawai untuk kolom selanjutnya. Nah, untuk isi atribut sendiri ada kepala dokter, dokter, dan kepala perawat. Nah, di terakhirnya jangan lupa diberi N atau titik koma untuk mengunci atau mengset dari sintak ini. Nah, untuk selanjutnya sama, untuk tabel pasien dan tabel barang itu dibuat per kolom, lalu isi dari atributnya. Oke, nah selanjutnya ada perintah select. Nah, perintah ini digunakan untuk memilih dan menampilkan data dari tabel atau bahkan beberapa tabel penggunaan relasi. Nah, pengambilan tabel ini disebut join. Di sini aku nggak berikan semuanya karena aku pengen ngasih contoh bagaimana sih kalau mau milih dan menampilkan data. Nih, misalnya aku pengen menampilkan nama pegawai. Nah, bagaimana caranya? Yaitu select nama pegawai. Kita pengen nampilin nama pegawai. Nah, nama pegawai ini diambil di ID pegawai, from tabelnya, from tabel pegawai. Nah, kayak gitu buat sintaknya. Nanti bakal muncul nih nama pegawainya. Nah, selanjutnya untuk DML ada perintah update. Nah, yaitu perintah yang digunakan untuk merubah atau menyunting data pada sebuah tabel. Dalam perintah ini harus menyertakan sintak where. Jika tidak, maka semua kolom akan berubah. Nah, misalnya di sini aku pengen merubah, menambahkan alat suntik pada tabel barang misalnya ya. Nah, di sini sintaknya dapat update, terus nama tabelnya yaitu barang, terus set ID barang, ada STK01, itu karena aku pengen alat suntik ya tadi. Nah, nama barangnya alat suntik where. Nah, where ini perlu biar nggak semua kolom yang berubah, tapi di kolom nama barang. Nah, menambahkan apa? Menambahkan dalam petik alat suntik. Nah, yang terakhir jangan lupa N titik koma biar ke set atau ke kunci semuanya. Nah, selanjutnya masih di DML ada perintah delete. Nah, seperti namanya, delete ini berfungsi untuk menghapus data dari sebuah tabel database. Dalam perintah ini Anda juga harus menyertakan sintak where. Jika tidak, semuanya akan terhapus. Nah, misalnya aku pengen ngapus nama pasien yaitu Rizka. Nah, caranya itu sintaknya delete from nama tabelnya pasien, where apa sih yang mau di delete, kolom apa sih, yaitu kolom nama pasien. Nah, siapa nih? Rizka. Nah, jangan lupa di titik koma untuk N. Oke, selanjutnya ada DDL atau Data Definition Language. DDL adalah perintah atau query dalam SQL yang berfungsi untuk membuat dan membangun database dan membuat tabel itu sendiri. Jadi perintah yang digunakan untuk membuat data dari yang akan dibuat. Nah, beberapa perintah dari DDL sendiri yaitu ada create, alter, dan drop. Nah, seperti apa sih contohnya? Langsung aja, yang pertama ada perintah create. Nah, perintah query SQL ini berfungsi untuk membuat, seperti namanya ya, create, meliputi untuk pembuatan database, tabel, user, dan berbagai perintah SQL lainnya guna kerangka database. Nah, contohnya itu kita pengen buat database rumah sakit. Create database rumah sakit
Nah, di database rumah sakit ini ada tabel apa aja? Ada tabel pasien, pegawai, dan barang. Nah, langsung aja create tabel pasien, pegawai, barang. Nah, nanti misalnya pengen ditambahin lagi atributnya. Nah, bisa tinggal ditambahin tuh. Create kolom-kolomnya, create kolom, create atribut. Nah, tinggal kayak gitu. Nah, selanjutnya ada alter. Perintah alter ini berfungsi untuk mengubah struktur tabel yang telah dibuat, mencakup di dalamnya mengubah nama tabel, menambah kolom, mengubah kolom, dan menghapus kolom. Nah, pokoknya intinya itu mengubah struktur tabelnya mau diapain gitu. Nah, misalnya di sini aku pengen menambah pengen ngebuat satu tabel. Pengen ngebuat tabel pasien, langsung aja alter apa yang pengen dibuat tabel, nama tabelnya pasien, terus dalam tabel pasien add kolomnya itu nama pasien. Nah, di sini diperlukan tipe datanya apa? Tipe datanya itu varchar. Varcharnya diambil sepanjang 20, jadi maksimal itu bisa menulis nama pasien hingga 20 karakter. Selanjutnya NIK, di sini aku pakai integer sebanyak 10 karena NIK terdiri dari angka-angka. Lalu titik koma untuk mengunci. Nah, selanjutnya aku contoh ini tabel pegawai. Alter tabel, nama tabel yang pengen dibuat tabel pegawai. Add kolomnya nama pegawai, varchar karena karakter 20, ID pegawainya integer, dan posisi pegawai itu menggunakan varchar. Nah, yang terakhir ada perintah drop. Perintah drop ini berfungsi menghapus database dan tabel yang telah dibuat. Dalam perintah ini semua datanya akan otomatis terhapus. Jadi misalnya drop database rumah sakit, nah satu database itu akan terhapus. Kayak bedanya sama yang tadi delete itu kan bisa pilih kan yang mana. Nah, drop ini kayak langsung semuanya. Misalnya drop tabel pegawai, nah satu tabel pegawai itu bakal terhapus semua. Nah, yang terakhir ada DCL nih, atau Data Control Language. Adalah sebuah perintah dalam SQL yang berguna untuk pengontrolan dan manipulasi dari hak akses database itu sendiri. Nah, sederhananya DCL ini berfungsi untuk mengkontrol hak akses atau privilege dan memanipulasi user database, yang termasuk dari DCL adalah grant dan remove. Nah, remove ini biasanya juga revoke. Nah, contohnya di sini aku ambil yang revoke, yaitu lain dari grant yang memberi hak akses. Revoke justru berwenang untuk mencabut hak akses dari user. Nah, misalnya ada grant ini memberi hak akses, sedangkan revoke ini mencabut hak akses. Misalnya baru datang pegawai baru yang mengurus database. Nah, kita perlu memberikan hak akses itu kepada pegawai baru ini. Nah, bisa dengan perintah grant agar dia dapat mengakses database. Nah, nanti kayak kebijakan kantornya ingin diedit, ingin diapa, nah itu bisa diakses. Nah, ketika pegawai ini misalnya keluar memutuskan resign, nah kita harus tetap keep database yang ada di perusahaan. Nah, gimana sih dengan cara mencabut hak akses itu dengan revoke? Nah, maka perlu di sini ada menambahkan dan menghapus atau mencabut hak akses. Nah, itu dia penjelasan dari kasus rumah sakit. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.